fuck my love. You might fuck my love. You might call my love. Love gon' set me up. Bitch gon' set me up. Halo guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Setelah sebelumnya kita mendapatkan bocoran dari Boruto To Blue Vortex chapter pertama, kali ini kita akan mendapatkan bahasan penuhnya yang ternyata sudah di-share dalam versi bahasa Inggris. Teman-teman yang ingin membaca langsung bisa cek link di kolom deskripsi video ini ya. Nah, kali ini kita akan bahas saja Boruto Manga Chapter 1 To Blue Vortex. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Let's check it out. Scene dimulai dengan Sarada yang datang ke kantor Hokage. Di situ dia sudah dewasa dengan style pakaian yang baru. Diceritakan jika Konoha baru saja menghadapi suatu kejadian luar biasa di masa lalu. Dan di depan kantor Hokage, Sarada pun memperlihatkan wajah yang sangat kesal. Di sini Sarada bertemu dengan Shikamaru, sang Hokage ke-8. Sarada mengatakan, "Aku sudah mengatakan berkali-kali, mengapa kalian tidak mengerti?" Di situ Shikamaru, sang Hokage ke-8 mengatakan, "Itu adalah keputusanku Sarada, kami sudah dekat, tapi dia melewati garis. Selain dari itu, fakta sudah membuktikan jika dia adalah pembunuh Hokage. Dia juga adalah pengkhianat yang ingin membunuh Kawaki. Dia tidak bisa lepas dari hukuman." Lalu kemudian Sarada pun membela diri. "Aku sudah mengatakan jika keadaan seperti itu salah. Boruto bukanlah tipe orang yang bisa membunuh Hokage ke-7. Dan pada akhirnya berikanlah kesempatan dia untuk menjelaskan." Konohamaru yang menjadi pengawal Hokage ke-8 mengatakan jika dia tidak bersalah, lalu mengapa dia lari? Tentu saja ada informasi juga dari Eida dengan menggunakan kemampuan clairvoyance-nya yang memperkuat hal tersebut. Sarada pun mengatakan setiap orang pasti akan lari jika dia menjadi target pembunuhan dari segala arah. Aku memohon kepada kalian untuk mencabut kembali status tersangkanya dan tolong dengarkan dia. Hokage ke-8 langsung mengatakan, dengarkan Sarada, sanksi terhadap Boruto itu sesuai dengan regulasi, dan itu juga adalah keinginan dari penduduk desa Konoha. Walaupun aku bisa saja mencabut sanksi itu, tapi tidak bisa meyakinkan penduduk Konoha. Banyak penduduk yang masih merasa sangat marah atas pengkhianatannya. Sarada pun tidak habis pikir. Mungkin teman-teman bertanya-tanya mengapa Sarada begitu ngotot. Kita tahu jika Sarada dan Sumire adalah dua orang yang tidak terkena kemampuan Zeno atau Omnipotence milik Eida, sehingga mereka tetap tidak terpengaruh oleh pertukaran takdir antara Boruto dan Kawaki. Walaupun sampai saat ini keduanya merahasiakan hal tersebut. Shikamaru pun menyelesaikan perdebatan tersebut dengan mengatakan, "Ini adalah akhir dari diskusi. Dan ini untuk terakhir kalinya, jika kamu memahaminya, lebih baik kamu kembali ke misimu." Sarada begitu kesal dan mengatakan, "Kamu bodoh." Dan Konohamaru pun mengatakan, "Oi Sarada, kamu harus menjaga sikapmu terhadap Hokage ke-8. Shikamaru hanya menjawab, "Hentikan Konohamaru. Sarada, aku khawatir terhadapmu. Jika kamu seperti ini, kamu selamanya akan menjadi genin dan tidak bisa menjadi Hokage." Sarada pun langsung melengos pergi sambil mengatakan, "Apa ini karena ayahku juga sebagai pengkhianat, sama seperti Boruto?" Lalu kemudian kata Shikamaru, "Ini bukan hal yang berhubungan dengan Sasuke. Ini tentang dirimu sebagai shinobi dari desa Konoha." Sarada pun hanya mengatakan, "Tuan Hokage ke-7 telah membawa ayahku kembali ke Konoha dan membuatnya mengakui kesalahannya. Tuan Hokage ke-7 juga adalah Hokage yang hanya seorang genin. Contohku adalah Hokage ke-7, bukan dirimu." Di sisi lain, di dimensi Daikokuten terlihat Naruto dan Hinata tertidur, atau lebih tepatnya mereka tidak sadarkan diri karena pengaruh dimensi Daikokuten di mana waktu berhenti. Dan ternyata Kawaki masuk ke dimensi tersebut, dan hanya Kawaki sajalah yang tidak terpengaruh oleh efek dari dimensi Daikokuten. Kawaki terlihat sedang memandangi Naruto dan Hinata. Sepertinya dia ingin mengatakan jika kondisi masih baik-baik saja, dan untuk sementara waktu ini dia masih akan menahan Naruto dan Hinata sampai kondisinya stabil. Sarada pun pergi bersama Sumire, dan Sumire mengatakan, "Kamu pasti mengatakan hal itu lagi. Jangan menyalahkan Shikamaru. Hampir semua orang sudah terkena oleh kemampuan Omnipotence dari Eida, dan mereka tidak menyadarinya." Sumire menambahkan, Tuan Hokage ke-7, anaknya adalah Uzumaki Kawaki. Bagi mereka, itu adalah fakta dari awal, dan itu adalah fakta yang sebenarnya. Lalu kemudian Sarada hanya mengatakan, Boruto telah ditukar takdirnya dengan orang luar, yang akhirnya mengkhianati mereka semua. Benar-benar seorang pengkhianat yang tidak tahu terima kasih. Pada awalnya mereka merasakan hal itu terasa kontradiktif dengan keadaan. Apa yang terjadi dengan Momoshiki setiap kali aku mempertemukan Kawaki dengan Shikamaru? Sumire pun mengatakan Kawaki sudah lahir dan dibesarkan di Konoha, dan tubuhnya sudah dimodifikasi oleh Kara. Kemampuan Omnipotence Eida ternyata seiringnya waktu
terus menghilangkan ketidaksesuaian atau ketidakmasuk akalan dari pikiran mereka, dan benar-benar sekarang pikiran mereka telah dicuci. Selain itu, mereka sekarang sudah tidak meragukannya lagi. Suatu kekuatan yang sangat luar biasa. Bagaimana mungkin kita bisa menghadapinya? Sarada dan Sumire pun mendatangi Eida dan meminta Eida untuk menghilangkan jutsu itu. Tapi, Eida pun hanya mengatakan jika dia tidak bisa melakukannya, dan hampir mustahil. Ditambah oleh Daemon, kalian masih belum putus asa juga ya? Eida menambahkan, sama seperti kemampuanku untuk memikat, terkait omnipotence, pada akhirnya aku sudah mulai bisa memahami tentang jutsu itu. Lalu Sarada hanya mengatakan, aku tidak bisa putus asa. Apa yang kamu pelajari tentang informasi baru dari jutsu itu? Eida mengatakan, apa yang aku tahu adalah omnipotent adalah shinjutsu dari Otsutsuki, dan itu adalah kemampuan untuk mengubah permintaan menjadi suatu kenyataan. Dan sekarang, kita mengalami perubahan takdir gara-gara permintaan dari Kawaki. Apa yang berubah adalah ingatan setiap orang. Setiap orang memiliki ingatan dengan Kawaki dan Boruto, dan mereka semua sudah ditukar. Dan sebagai hasilnya, posisi Kawaki dan Boruto pun juga ditukar. Lalu kemudian kata Sarada, harusnya ada cara untuk bisa menghentikannya. Kamu tahu nggak caranya bagaimana? Eida menjawab, aku tidak tahu. Bahkan jika kita menjelaskan kepada semua orang tentang omnipotence pun, tidak akan ada yang mengerti. Sarada pun menjawab, mengapa? Ini seperti sesuatu yang harusnya bisa dipahami jika kita menjelaskannya dengan benar. Eida mengatakan, pikirkan kembali. Kalian akan menjadi orang satu-satunya yang menciptakan kesalahan memori. Dan saranku saja, ini akan lebih baik jika kalian menyerah saja dan kembali lagi ke tempat kalian seharusnya berada. Mengubah ulang suatu memori itu memang realistis, tapi kalian harus tanggung sendiri akibatnya. Sumire pun mengatakan, wah itu ternyata sangat kejam. Eida pun langsung menambahkan, walaupun begitu akan sangat aneh jika ternyata kalian berdua tidak terpengaruh oleh kekuatan ini. Bahkan kalian berdua bukanlah seorang Otsutsuki. Omnipotence memang tidak bekerja pada Otsutsuki, juga pada diriku sendiri dan pada Daemon. Tapi kalian tentunya berbeda. Mengapa kalian masih bisa mengakses memori sebelumnya? Apa kalian berdua juga benar-benar terpengaruh oleh kekuatanku? Sumire dan Sarada langsung terdiam, tapi mereka teringat perkataan Shikamaru. Shikamaru pernah mengatakan, jika faktanya dia mengetahui jika kemampuan memikatnya tidak bekerja pada kalian berdua, dia akan menyadari kalau kalian bisa membunuh Eida. Tentu saja ini akan bahaya untuk kalian. Karena itu kalian harus memastikan jangan sampai Eida ataupun Daemon tahu yang sebenarnya. Sumire mengatakan, hentikan ini. Aku sudah mengatakan kepada dirimu, tidak ada setiap orang yang tidak terpengaruh oleh kemampuan charm atau kemampuan memikatmu. Itu adalah suatu fakta kan? Eida pun mengatakan, kamu benar, itu yang aku pikirkan. Sumire hanya mengatakan, tentu saja. Dan kita bisa melihat tatapan dari Daemon yang mulai sedikit curiga. Tapi Daemon sepertinya berusaha untuk mempercayai perkataan dari Sumire. Di sisi lain, Kawaki sedang melihat pemandangan Konoha. Dan saat itu, Mitsuki pun muncul. Kawaki mengatakan, jangan memperlihatkan sifat ingin membunuhmu seperti itu, Mitsuki. Itu membuatku sedikit sulit untuk bernafas. Lalu kemudian Mitsuki hanya menjawab, bahkan sekarang Boruto masih berusaha untuk membunuhmu. Dia juga punya kemampuan yang sama seperti Otsutsuki yang ada dalam tubuhmu. Jadi bukan hal yang aneh jika dia mungkin saja bisa menghapus cakranya dan menyelinap masuk. Kawaki mengatakan, jika dia datang ke desa, aku bisa membaca keberadaannya. Bahkan walaupun dia menghilangkan jejak cakranya dari ninja sensori, dia tidak bisa lepas dariku. Kamu harusnya memahami hal itu. Mitsuki menjawab, aku hanya ingin melindungimu dan aku ingin sekali membunuhnya dengan tanganku sendiri. Kawaki menjawab, hal itu terserah dirimu, tapi berjalan-jalan di sekitar dan mengikuti-ikut terus seperti orang aneh, ini benar-benar membuat hal yang tidak nyaman untuk diriku. Tiba-tiba muncul informasi dari tim investigasi. Kawaki, ini dari tim investigasi. Kami menemukan claw marks atau tanda cakar di luar dinding. Dan kemudian Kawaki menanyakan, di mana lokasinya? Dia pun akhirnya diberitahu dan segera Kawaki pun melayang dan terbang ke tempat tersebut. Karena tempat tersebut ada di area C. Di sini Kawaki hanya mengatakan, standby, aku akan ada di sana segera. Dan dia pun terbang ke tempat tersebut. Mitsuki yang melihat hal tersebut hanya menjawab, karena dirimu adalah matahari yang menyinari bulan seperti aku. Hal itu benar kan, Kawaki? Sambil hanya berdiam diri saja di sana. Di sisi lain, terlihat Himawari yang sudah dewasa sedang berlatih bersama Chocho. Di situ Himawari berkali-kali berusaha menyerang Chocho, tapi Chocho bisa membalikkan serangan. Bahkan di sini kita bisa melihat skill Himawari dalam bertarung sangat luar biasa. Himawari menggunakan shurikennya untuk menyerang Chocho, tapi Chocho bisa menghindari dengan kemampuannya untuk bisa berubah menjadi bola. Dia pun langsung menyerang Himawari dan mendesaknya, sampai akhirnya Chocho bisa menangkap Himawari dengan tangannya. Latihan mereka diinterupsi oleh Shikadai yang mengatakan adalah tindakan yang berbahaya dan cukup terburu-buru dengan cara melompat seperti itu.
Shikadai juga menambahkan jika serangan Himawari semakin tajam dan itu semakin memperlihatkan jika Himawari adalah adik Kawaki. Bahkan Inojin pun ikut memuji Himawari. Di sini Chocho juga mengatakan jika tendangan Himawari sangatlah hebat dan sangatlah berat. Inojin pun menanyakan kepada Himawari, mengapa Himawari sekarang tiba-tiba ingin menjadi kuat. Himawari kemudian mengatakan, tidak hanya ingin menjadi kuat, kamu tahu, jika aku mengatakannya, sepertinya warga desa akan sedikit kecewa padaku. Semuanya terlihat bingung. Himawari melanjutkan jika dia sebenarnya ingin menolong Boruto. Yang lain pun begitu kaget mendengarnya. Inojin pun sampai menanyakan kembali apa maksud dari Himawari itu. Himawari mengatakan dia mohon maaf karena ini pasti membuat mereka kaget. Himawari mengatakan jika apa yang ada di pikirannya berbeda dengan yang orang lain pikirkan. Shikadai sampai mengingatkan jika Boruto itu adalah pembunuh ayahnya. Himawari mengatakan jika itu mungkin saja salah karena menurut Himawari Boruto adalah orang yang melindungi dirinya dan juga ayahnya dengan jiwanya. Dan orang seperti itu tidak mungkin membunuh ayahnya. Lalu kemudian Himawari mengatakan pasti ada alasan di balik itu, tapi jika aku pikirkan sepertinya Boruto sekarang berada dalam masalah. Dan aku merasa jika ayahku sebenarnya masih hidup, tapi di satu tempat. Di sisi lain, Kawaki sedang sibuk untuk menghilangkan tanda cakar atau claw mark dari kode yang sepertinya mulai bermunculan. Dia berhasil mengecilkannya dengan kemampuan Sukuna Hikonanya. Tim investigasi pun mengucapkan terima kasih kepada Kawaki, dan ketika mereka akan pergi, tiba-tiba Kawaki fokus pada satu hal. Ternyata dia langsung melihat kepada keras salah satu tim investigasi, dan ternyata dia menemukan tanda cakar di sana. Kawaki pun langsung menghilangkan tanda cakar tersebut dengan mengecilkannya sekecil mungkin dengan teknik Sukuna Hikonanya. Kawaki pun kembali bertugas dan di sini dia mendapatkan informasi dari Shikamaru. Kawaki pun mengatakan jika dia akan menginvestigasi tim yang sudah bertugas tersebut. Kawaki mengatakan lebih baik tim investigasi ditempatkan di satu tempat agar ketika dia menemukan tanda cakar dia langsung bisa menghilangkannya. Di sini Shikamaru hanya mengatakan si kode itu apa yang dia ingin lakukan. Di sini Kawaki hanya menjawab, lakukanlah dengan cepat Shikamaru, karena ini adalah hal yang satu-satunya yang bisa kita lakukan. Ketika para tim investigasi sedang berjalan, pada akhirnya ternyata Sumeaka muncul dari salah satu tanda cakarnya, dan akhirnya dia pun masuk ke Konoha. Sumeaka ini langsung menyerang seluruh penduduk desa, dan membuat keadaan menjadi genting. Konohamaru yang mengetahui hal tersebut langsung melaporkan kepada Hokage ke-8. Shikamaru sebagai Hokage ke-8 langsung meminta kepada setiap orang yang bisa bertarung untuk segera pergi ke tempat terdekat dengan kejadian. Bagi yang tidak bisa bertarung untuk segera mengevakuasi diri. Di sini Shikamaru bertanya-tanya mengapa kode menyerang secara tiba-tiba. Dan saat itulah Kawaki muncul dan dia langsung menghajar salah satu pasukan Sumeaka dengan mudah. Di sini dia langsung meminta kepada seluruh penduduk untuk segera melarikan diri dan mengikuti arahan dari polisi Konoha. Dan ketika pasukan Sumeaka yang lain ingin menyerang juga, ternyata langsung muncul Sarada yang menghajarnya. Di sini Sarada langsung bisa meng-knock out salah satu dari Sumeaka itu. Tapi dari balik claw mark muncul lagi Sumeaka-Sumeaka lain dan mereka terus bertambah banyak. Sampai pada akhirnya muncullah kode. Kode pun mengatakan, hari yang indah Sarada. Kalau dilihat lagi ada hal yang unik di mana salah satu mata kode terlihat sudah rusak. Sepertinya dia terkena sabetan pedang dan mungkin saja Boruto lah yang menghilangkan mata kirinya itu. Di sini Sarada menanyakan apa yang kode ingin lakukan di Konoha. Kode hanya menjawab, aku mencari Boruto. Sarada menjawab, dia tidak ada di sini. Dia meninggalkan desa 3 tahun yang lalu. Kode hanya menjawab, aku tahu itu. Aku terus mencarinya selama 2 tahun terakhir. Dia sepertinya sudah lelah dengan hal itu. Sarada mengatakan, aku sudah mengatakan dia tidak berada di Konoha. Bagaimana kalau kamu mencari di tempat lain saja? Kode menjawab, maaf, ini sepertinya aku mengatakan kata yang salah. Aku ulang lagi ya. Daripada aku mencarinya, lebih baik aku membiarkan dia datang ke sini. Aku rasa jika aku memanggilnya ke sini, maka dia akan menemui teman lamanya. Dan yang pertama adalah kamu, Sarada. Lebih baik kamu sekarang teriak agar teriakanmu mencapai dia. Dan ternyata dalam sekejap Boruto sudah muncul, tapi dia muncul dengan cara yang sangat berbeda. Dia muncul dengan cara yang sangat badass sekali, karena dia langsung menginjak muka kode seperti keset ya. Boruto mengatakan itu adalah ide yang sangat bodoh. Itulah mengapa para perempuan selalu menjauh darimu. Kode langsung menggunakan cakarnya untuk menyerang Boruto, dan Boruto langsung loncat untuk menghindar. Di sini semua langsung menyadari keberadaan Boruto. Dan di sini mereka langsung fokus kepada Boruto tersebut. Ninja Sensori pun mengatakan jika cakra Boruto sudah terbaca dan dia berada bersama dengan kode. Di sini Shikamaru pun langsung kaget. Dia langsung memerintahkan kepada semuanya untuk segera mempersiapkan para orang-orang yang bisa bertarung untuk melawan kode dengan tanda cakarnya, sekaligus memperhatikan pergerakan Boruto dan mencari tahu apa yang Boruto cari di Konoha. Dan akhirnya kita bisa melihat Boruto dengan gayanya yang sangat tenang dan terlihat sangat dewasa.
sedang menghadapi para pasukan Tsumeaka. Dan akhirnya kita bisa melihat kode Boruto dan Kawaki saling bertatap muka satu sama lain. Itulah akhir dari chapter 1 Boruto 2 Blue Vortex. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih.